waktunya juga nanti kan tentu ada praktek ya. Daurah janaiz yaitu pelatihan tentang bagaimana mengkafani, memandikan ya untuk menguburkan bapak-bapak tentunya. Ya, baik dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah mengingat menghancur tadi ya, menghancur kelezatan dunia itu adalah kematian. Lanjut tadi. Jadi dalam sebuah hadis tadi Rasulullah menceritakan diajarkan dengan kematian yang amat sangat gitu ya. Ada takziah tadi juga sudah dibahas ya. Ada kemudian ziarah kubur ya. Ziarah kubur yaitu tidak meraung, tidak ini ya. Kita sekarang karena sudah akidah kita sudah bagus, jadi sudah boleh ibu-ibu juga ziarah kubur. Kalau dulu mungkin banyaknya meminta kuburan ya, seperti itu. Nah sekarang memandikan jenazah ya. Itu jenazah itu jika seorang lelaki ya dimandikan oleh laki-laki, jika seorang perempuan ya dimandikan seorang perempuan, kecuali istrinya memandikan suaminya boleh, atau suami memandikan istrinya boleh. Cuma ada yang pendapat nanti wudhunya gimana gitu ya. Ya sudah, kalau wudhunya merasa ini ya gitu, ada dua pendapat kan, ada yang boleh dengan mewudhukan gitu. Kalau enggak ya silakan yang mewudhukan, kalau laki-laki ya laki-laki gitu, seperti itu. Hanya memandikan mungkin saking sayangnya ya, karena mandikan itu harus dengan kelembutan, dengan artinya bukan belasan dengan sentuhan-sentuhan yang orang sakit itu ya memang sakit semuanya, sedang sakit. Makanya harus dengan pelan, harus dengan kelembutan, kesabaran gitu ya, dengan kata-kata pelan-pelan. Yang jenazah hendaknya dimandikan oleh kerabatnya ya. Jadi saya kalau disuruh memandikan, saya panggil mana anaknya atau siapapun, ayo yang memandikan yang berhak dan wajib itu ada keluarganya, saya memang membimbing, ayo kita memandikan. Bahkan yang nyebokin, yang membersihkannya itu adalah ahli keluarganya. Ayo saya bimbing, ini pertamanya ini lanjutan, ayo tapi seperti itu. Karena pahalanya buat dia juga, dan supaya ada rasa kasih sayang. Lanjut ya, hendaknya dimandikan pada tempat yang tertentu. Ya, kalau misalkan ada orang tua nih ya, kalau misalkan ayahnya yang meninggal, tapi seorang ayah ini tidak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, nah itu gimana menurut saya? Boleh nggak memandikan jenazah ayahnya? Boleh banget, karena anak dengan orang tua itu mahram, haram itu wanita yang diharamkan untuk menikah dengan ayah, dengan ini gitu ya. Jadi termasuk bapak mertua juga tidak masalah ya? Ya, maaf, bapak mertua itu juga kan ayah kita, nggak ada batasnya gitu. Cuma ya dari sini ke sini auratnya ya gitu kan. Ketika kita kesebagian ini, tapi saat kita meninggal, dia boleh memandikan. Boleh memandikan, mungkin bagian farajnya gitu ya, kita jangan kita lah gitu ya gitu. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja karena itu orang tua kita itu ada tiga ya, orang tua yang melahirkan kita ya, bapak kita itu, orang tua yang suaminya jadi anaknya jadi suami kita gitu, berarti mertua, dan guru gitu ya. Guru itu adalah orang tua kita gitu. Seperti itu yang dikatakan ayah di dalam hadis ini. Kalau di sini mertua atau ayah boleh kita memandikan. Hanya mungkin ada pendapat kan yang menghubungkan itu batal. Kalau anaknya nggak batal, ya jadi boleh sampai menghubungkan. Kayak seperti itu. Lanjut Ustazah. Lanjut ya. Jika semuanya sudah siap, kemudian jenazah itu ditidurkan ya bapaknya ya, harus tertutup. Kalau di luar nggak ada ini sempit dan lain sebagainya, itu di luar itu atasnya, atapnya harus ditutup dengan boleh spray, boleh korden, boleh tirai, karena nggak boleh langsung ke langit ya. Sedang memandikan itu ada harus tertutup di ruang tersebut. Kalau bisa mandi, dia mandi sendiri. Master, karena kan yang wajib
kita mungkin janabah ya, habis hubungan, kemudian itu orang yang meninggal wajib mandi gitu. Tapi kalau mandi sunnah itu sunnah gitu, mandi hari raya itu mah sunnah. Tapi yang wajib mandi gitu, mungkin kan bisa mandi sendiri. Ya, seperti itu. Baik, jika semua tadi sudah siap, ya seperti itu, ditimbulkan jenazah di atas dipan, ya, di atas tempat. Kalau sekarang kan sudah ada khusus ya, apa namanya, tempat pemandian di masjid-masjid, di musola-musola semua udah memiliki, itu udah ditidurkan di situ. Tapi sebelumnya ya sudah di rumah, sebelum dimandikan, orang yang melawat ya, orang takziah, yaitu adabnya menghadap ke kiblat mukanya. Ketika sakit juga hadap ke kiblat, karena kita nggak tahu, maka itu adabnya harus menghadap ke kiblat wajahnya. Baik. Jadi tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat sesama laki-laki juga di sini ya. Maksudnya ini harus tertutup. Nanti cara memandikan harus tertutup itu enggak terbuka begitu, ditonton sama orang gitu ya. Jadi harus khusus di dalam ruangan dan orang-orang terpercaya saja. Walaupun si laki-laki dengan laki-laki ini harus ditutup mandinya. Hanya mungkin meraba, tidak dilihat. Baik. Jadi mulailah memandikan jenazah dengan membaca basmalah dan niat gitu ya. Pakai bahasa Jerman boleh. Ya, niat memandikan, niat saya memandikan jenazah karena Allah. Dan itu kewajibannya kifayah. Artinya jika sudah ada wakilnya sudah, yang lain enggak. Tapi kalau nggak ada, semuanya pada nggak mau, pada ketakutan, pada mungkin bagaimana gitu ya, itu dosa semuanya. Jadi harus ada salah satunya. Kemudian ulang-ulang bagian kanan dari tubuh ini, nanti kita prakteknya ya, dan baca aja sekarang. Kemudian setelah seluruh anggotanya dihubungkan, kemudian seluruh bagian anggota tubuhnya yang lain juga ya, nanti sebelah kanan dulu 3 kali, yang atas semua diratakan, kemudian sebelah yang kiri atau berbarengan karena ada beberapa orang yang kanan diusap di ini gitu ya, dari mulai atas dikeramasi, kemudian ada yang bagian kaki, ada yang bagian, terutamanya pertama harus bagian ini dulu ya, bagian najisnya dulu, kembungnya dulu dikempeskan, ditekan pelan-pelan, maka itu akan keluar kotorannya, najisnya ya, terus dikeluarkan gitu, diusap, kemudian sambil dikucurin air, airnya juga nggak langsung cot gitu ya, mungkin habis apa si kerannya dibesarin kemudian diginiin lubang-lubangnya, kayak itu tidak dengan adat gitu ya, harus dengan pelan-pelan, dengan kesatuan, dengan kelembutan. Jadi si keran itu ditaruh di sini dulu, apa selang itu ditaruh di atas ini dulu, baru dia akan terkucur ke situ. Jadi saat kita mencuci air ini ya, jadi dalam tubuhnya, karena tubuhnya itu sakit, semuanya itu sakit yang aman ya. Jadi harus penuh dengan kelembutan ya. Nah, kemudian sesudah seluruh anggota badan jenazah itu terkena air, maka sabun digosok-gosok baik sambil menekan perutnya tadi pelan-pelan agar kotorannya semua keluar, harus sampai suci bersih. Bagaikan kapas harus kembali ke kapas, tadinya mungkin kotorannya dari mulai hitam, mungkin ada kuning sampai ini, itu harus kembali dari ini lagi di ini ya, diperiksa lagi, ini udah bersih ya, udah bersih gitu ya, udah suci gitu, baru kita yang lain-lainnya gitu, itu diusap dulu, dibersihkan gitu, seperti itu. Next. Kemudian hendaknya kemampuan lubang berpasannya, mulut dan giginya semua dibersihkan ya. Jadi misalkan ada bekas-bekas celaka, ada bekas-bekas lakban, perban gitu ya, sebelum dimandikan dikucurin air supaya dia tidak kedinginan, dibuka-buka dulu, dicopot dulu
sakit, ketika kita ini aja sakit, pelan-pelan pakai minyak baby ya, baby lotion gitu kan, pakai minyak kelapa, minyak apa aja, pakai cotton bud atau pakai kapas, pelas-pelas sebelum dia dimandikan, semua dibersihkan dulu. Mungkin ada perban-perban, ikatan-ikatan, semua dilepas dulu. Semua baju dan lain semuanya dilihat dulu, mungkin di belakangnya, mungkin dia ada pampers, ada apa, semuanya harus bersih dulu dari itu. Baru setelah itu nanti akan digulirkan, gitu ya, dengan cotton bud, dengan kapas, dengan minyak supaya tidak tersisa antara itu. Kemudian memandikan jenazah dengan bilangan ganjil, yaitu 3 kali ya. Jadi yang kanan atas 3 kali, yang kiri atas 3 kali, kemudian diangkat ini ya, dibalikan begini, jadi yang berdiri sebelah sini, kemudian dibalikan. Maksudnya enak sama sekarang itu perang aja ya. Iya, Jadi biar udah itu ya. Jadi nggak pakai bayang-bayang. Iya. Bener kayak gitu. Kain kapan ya, seperti ini ya. Jadi sangat sakit, kalau bisa itu kuku-kukunya digunting, dirawat supaya kita juga nanti mempermudah pemandiannya gitu ya. Kemudian yang panjang kukunya bisa digunting karena sangat meninggal itu nggak usah digunting lagi gitu. Khawatir kan kalau kotor kalau ini ya, semuanya kuku kaki, kuku tangan semua dibersihkan gitu ya. Seperti itu. Nah, adab-adab tadinya sudah ya, menjemuk dan lain sebagainya. Sekarang kita akan memandikan. Kalau memandikan itu ya karena menghadap ke kiblat, kemudian harus tertutup. Kecuali kalau di ruangan seperti ini hanya hordeng aja, jangan sampai menonton gitu, yang bukan haknya ditonton, dikerubungin gitu ya, itu nggak boleh. Adabnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi atapnya harus kita tutup ketika kita di luar memandikan, harus membuat seperti toilet ya. Dan kalau bisa juga ada orang yang ngajiin itu boleh ngajiin, tapi jangan di dalam ruangan ininya gitu. Boleh di sebelah sana, di mana gitu, karena kan ini toilet, kok toilet pakai ngaji gitu ya, bukan nggak boleh ngajinya gitu ya. Silakan Tempatnya yang tidak tepat ya. iya, kadang-kadang di tempat pemandian daripada begini gitu kan, jadi kadang-kadang juga mohon maaf, ini kan punya tempat ngaji, tempat kotor ya. Nah kemudian ketika kita memandikan ini nggak usah kayak ini. Iya, tapi karena lagi menjelaskan. Karena tadi sedang menjelaskan memandikan, jadi memandikan dulu. Sebelum memandikan harusnya mempersiapkan kain kafan, gitu ya. Nanti deh setelah memandikan baru kain kafannya. Bisa. Semuanya tertutup ya, semua ditutup. Karena tadi kan masalah aurat nggak boleh ya, karena kita makan sendiri, orang yang masih hidup aja kan malu saat dilihat-lihat gitu ya, dan itu Allah pengen juga Allah semuanya. Jadi ini ditutup. Memang saat memandikan itu hanya saudaranya, kerabatnya, orang lain tuh nggak boleh khawatir, apalagi mungkin dia non muslim ya, kita sesama non muslim buka rambut begini aja kan haram, nggak boleh gitu ya. Jadi saat kita jenazah yang ini kita boleh bukanya, kalau kita kan ada beberapa orang ya, nanti ada beberapa orang, jadi pegang ujungnya sama ujungnya. Nah ini saya suka ini jalan gitu ya, karena susah ini. Di sini mungkin ada lakban-lakban, nanti kita potong, kemudian ada apa
ada semua kotoran-kotoran, semua kita harus bersihkan dulu ya. Nah, mungkin di sini ada bekas kecelakaan, bekas apa ya, yang lukanya parah gitu kan. Kemudian ada yang ya segala macam yang perlu itu ditutup dulu dengan kain karena supaya darah itu nggak kemana-mana, supaya nggak kesusul air terus gitu ya. Misalkan di sini luka, misalkan atau di sini yang habis payudaranya itu ya dioperasi ya gitu ya, karena saya beberapa kali ini juga mengalami ini kan pasti masih ada yang berdarah, ada yang kering, ada yang segala macam. Saya suka ambil kain kapan ditutup dulu supaya ini tutup gitu ya, supaya dia juga nggak terlalu kesiram-siram air, perih juga tuh dia ya, seperti itu. Nah, kita lihat-lihat juga kalau di sini kan ada yang diikat sini, dibuka dulu banyak gitu ya, sana semua ini anggap udah ada ya, ada. Nah, jadi misalkan ada beberapa orang, ada yang anggota keluarganya sudah semua tadi sudah dibuka-buka. Ini yang pertama ya kita lakukan adalah dari rambut ya, kemudian ini najisnya, terutama najisnya ya. Jadi najisnya itu ditekannya itu pelan-pelan aja, nanti dia juga akan terbuka sendiri. Dan ininya agak dibuka dulu, nanti kita akan buka ini agak lebar sedikit. Kita coba apa? Nah, dia akan terbuka nanti kan bukan sendiri ya, biasanya kan ada beberapa orang yang terbuka. Kemudian ganjilan-ganjilan itu jangan menghalangi dubur ya, jadi supaya mudah kita ini kita usap pelan-pelan seperti ini, siramkan ini ya air. Nah, jadi ke tangan kita nyiram airnya. Nanti akan ya kita pakai ini ya, pakai wastafel, pakai sarung tangan, kemudian juga pakai ini pakai apron ya, misalnya ya helmet lah, pakai helmet, pakai apron, pakai helmet ya, karena adabnya harus pakai ini ya, sarung tangan, atau mungkin kita bikin ini dia pakai masker, semua udah disiapin gitu. Itu ya, tadi ini ditekan-tekan ya, kan semuanya ditekan, harus dengan kelembutan ya, harus dengan haluan pelan-pelan seperti ini. Nanti kita bisa lagi ini dibuka ini ya, maaf bukanya kan ini nanti kan dibuka ini. Jadi penghalang ini apa namanya, dipan-dipannya ya, nanti kita buka ini. Dan kalau masih kelihatan ada kotorannya dan najisnya, kita dulu. Kalau pas lap ini pasti ini kan bersih kalau begini ya. Tapi kalau yang dari kain pasti nempel, jadi harus diganti ya, lebih baiknya WhatsApp yang seperti ini ya. Oh, yang plastik ya, yang sarung tangan plastik ya, ya Ustaz ya. Karena ini udah ganti-ganti terus, nanti gantinya pas bikin aja. Oh iya. Nah, kemudian kalau masih ada gitu ya, pokoknya sampai bersih, nanti kita kucurkan begini, nanti ke tangan dulu ya, jangan sampai ya ke tubuhnya. Kita ada satu yayasan yang memang yang tempatnya tuh begini, masukin di lubang-lubang gitu, jadi tuh enggak ada kurang lah, kasihan dari dia. Kalau untuk pencet-pencetnya sendiri berapa lama ya Ustaz? Kadang-kadang kita kayak dipencet-pencet udah keluar gitu misalkan kan, gitu itu harus ditunggu sampai mungkin berapa kali pencet, 10 kali atau berapa gitu? Ya, itu kadar masing-masing jenazah. Ada yang dia itu sebelum meninggal buang air dulu, dia bersih-bersih dulu. Itu ada, itu tetangga saya juga habis buang air, berapa kali buang air, akhirnya jadi masih ini udah bersih gitu. Ada yang memang mungkin habis makan banyak gitu ya, diginiin aja susah gitu kan, hidupnya susah. Dia harus ini lagi, kita pakai pelicin dulu, pakai minyak, pakai ini, akhirnya baru keluar, dan keluarnya lama. Ada yang kayak gitu.
Iya, duburnya. Ya, dubur dan kuburnya kita korek, kita ini. Makanya lebih baiknya adalah keluarganya sendiri, sebagai dia juga ya baktinya ke orang tua, gitu ya. Itu. Jadi kalau memang ayo ada yang ingin nggak mau ya udah saya juga. Tapi kalau memang ini itu lebih baik gitu. Ustazah, kan ada yang obat buat mengeluarkan feses itu ya, Micromax itu boleh nggak dipakai buat jenazah gitu supaya lebih lancar untuk keluarnya? Terus minumannya gimana? Enggak, bukan itu, dari dubur. Dari dubur. Ya, jadi biasanya kalau ibu hamil itu kan kayak dia konsumsi zat besi ya, jadi agak susah untuk BAB-nya. Jadi biasanya pertolongan pertama itu pakai itu, terus nanti dia lancar. Nah itu apakah boleh kita pakai untuk jenazah supaya lebih mudah gitu keluar fesesnya gitu, Pak, gimana? Dan itu prosesnya cepat gitu. Cepat nggak? Cepat. Si obat itu cepat Betul. Ya kalau memang si obatnya itu nanti keluar lagi lewat begini gitu ya. Bentuknya kayak cairan gitu ya, pasti akan ngikut sih, akan ngikut dengan Ya nggak masalah, kecuali kalau yang nggak boleh itu naruh di situ apa tersimpan benda gitu. asal di Nggak masalah, asal yang bersih gitu ya. kamu ini nggak melukai, nggak menyakiti dia ini jenazah. Ya boleh untuk mungkin ini susah banget gimana ya gitu kan. Ini tapi ininya masih kembung gitu kan. Ini kayaknya kotoran tapi susah keluar. Ya itu dibantu dengan tadi ya. Kita boleh ya. Insyaallah. Yang akan masuk dan nah, jadi sampai kelihatannya bersih lagi ya. Seperti ini. Tadinya mungkin seperti ini jadi harus seperti ini lagi. Kan tadi mungkin warnanya berbagai ya, ada dari hitam sampai ini sampai ini gitu ya. Kemudian yaitu kalau susah tadi bisa dengan minyak, kalau ini kalau kasih sabun karena memang disucikan dengan sabun gitu ya. Karena alat sebagai alat mencuci itu adalah sabun mencuci kita ya. Nah seperti itu kalau memang ini sudah bersih, kuburnya, duburnya ya, jadi belakangnya, depannya, vaginanya sama ibunya itu sudah bersih, sudah ini berarti sudah rapi ya. Lalu kalau yang beberapa orang ada, ya udah yang lain ini sambil di sini, jadi nggak ini sampai selesai dia juga ya, karena kasihan mayit juga ya kelamaan dan kedinginan gitu. Ya, jadi berbarengan. Ada yang bagian yang koir gitu ya, yang koir rambutnya, kalau dia rambutnya panjang ya diambil rambut ke sini ditramasin sampai 3 kali gitu. 3 kali setelah itu nanti dirapikan ya. Kemudian ya bagian keteknya, bagian ujungnya dan bagian kakinya semua sambil tadi membersihkan itu. Jadi yang utama ini kalau ini sudah bersih, sudah ini sambil 3 kali. Nah, ini sudah, kemudian yang tadi kotoran-kotorannya udah, baru kita hitung 3 kali yang kanan dulu. Usaha dengan sabun dulu ya. Ini ada yang selangnya. Gak apa-apa dulu, gak apa-apa. Ustazah, biasanya berapa orang sih untuk menyaksikan ini? Ya 2 orang sih cukup gitu ya, 2 orang cukup. Tapi kalau saudara-saudaranya orang itu lebih baik mungkin di sini satu minimal banget 2 kalau nggak ada orangnya gitu. Karena boleh pakai gayung, boleh pakai selang ya istilahnya contoh aja sih gini. Udah ya biar diguyurin ke sini ya. Ini di sini boleh. Nah, jadi ya benar-benar selang. Jadi saya tadi 3 kali ya. Tadi kan yang kotoran-kotorannya udah ya. Kemudian ini sela-selanya bisa ya. Ini udah 3 kali disabunin ya. Kemudian tadi yang kanan tuh ya sebelah kanan mayit ya 3 kali, kemudian sebelah kiri mayit juga 3 kali ya. Setelah itu baru yang belakangnya, yang belakang sebelah kanan berarti ya,
itu berat gitu ya. Jadi nggak bisa sendiri, bisa bertiga. Ini satu, kesini satu gitu. Karena ini nanti akan jatuh lagi. Nah ini sabun, ya, jadi dari sininya ya. Ini sambil selang itu ke kanan sini. Jadi baiknya air mengalir ya. Iya air mengalir, harusnya air mengalir. Nah, ya. Maksudnya bukan Tiga air kali, bukan gayung, bukan gayung lah ya. Itu. Iya, ada gayung juga nggak apa-apa. Sebaiknya emang pakai selang supaya bersih rata. Nah, setelah ini udah 3 kali, kemudian tinggal sebelah kirinya. Jadi sama seperti ini. Ini yang gosok sebelah sini. Ya, auratnya tetap harus dijaga, ya. Ya, besar. Tetap pada mas. Ya, Mbak Aisyah biar tambah. Ya kan? Sabunit ya. Ya, saya sabun, ya. Ya, telinganya dari telinga, dari bahu, dari dada, semuanya. Jadi tadi kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian dibalik, dimiringkan ya sebenarnya kalau dibalik, dimiringkan dari kanan dulu ya, berarti ke arah kiri miringnya 3 kali, kemudian di sisi yang satunya lagi, tapi dengan catatan harus tetap tertutup kainnya, gitu ya, supaya tidak terlihat aurat. Iya. Nah, ini kain ya. Tadi kan ini semua depan sama belakang itu sudah ya. Kemudian ini kain itu pasti ada najisnya. Iya. Jadi nanti diganti ya. Karena pasti. Nah, iya nanti. Ini semua tadi udah lalu diguyur untuk dibersihkan ya. Dibersihkan dulu semuanya. Rapi, baru diganti dengan kain. Ganti kain untuk diwudukan supaya kainnya yang suci. Ya. Iya. Cara mengganti kainnya. Jadi ini proses penggantian kain baru ya Ustaz ya. Ini anggap aja kain baru. Iya, anggap aja kain baru. Baru. Ini fungsi kain barunya juga untuk mengeringkan ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Untuk kan Hanya nutup aja. Kan dibasahin wudhu. Oh ya, diganti untuk wudhu. Iya. Itu harus ganti kain baru. Harus yang suci karena iya. itu kan tadi najis. Iya. Khawatir ini Masih lagi belum bersih gitu ya, jadi diganti kain Iya. baru. Tapi ini masih basah-basahan judulnya gitu Iya, ya, masih harus basah diwudhu. ini karena Iya. mau diwudukan. Iya. Ya. Jadi wudukan ini. Ya. Ya, diambil begini, kemudian kalau wudhu yang kanan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya mulutnya. Oh, wudhunya itu sama persis dengan wudhu Iya. orang kita mau sholat gitu ya Ustaz Iya. ya? Cuma diusap Jadi- aja. Oh, diusap. Ya. Ya, soalnya iya kan. Nah, dia nggak bisa turun-turun. Tadi Kalau dikucurin begini nanti gimana? Jadi dia juga nggak bisa kumur-kumur. Iya, tadi kan mukanya semuanya kan udah di ini ya. Jadi cuma ini aja. Gulurin 3 kali. 3 kali. Nah, mukanya. di hidung juga cuma diusap-usap aja ya Ustazah.
Ya, silakan. Juga di sini baru ini rambutnya. Ya, rambutnya 3 kali juga. Dan minyaknya. Ya, 3 kali semuanya seperti wudhunya kita. Untuk area telinga itu sebetulnya perlu dibersihkan juga nggak Ustazah? Misalnya pakai cotton bud atau Ya, apa gitu. tadi kan sebelumnya yang pertama bagian ya, waktu mandikan pertama Ya. itu sudah dibersihkan dulu. ya tadi yang ketika ini najisnya, jadi yang sebelah sini Oh, baik. pakai cotton bud, mungkin ada kotoran mata, kotoran hidung, gigi, nanti gigi itu pakai cotton bud juga, mungkin ada ya segala macam ini boleh Jadi makanya itu butuh minimal 2 orang ya supaya bisa bagi tugas dan lebih Betul. cepat pengerjaannya. Iya, Nah, seperti kemudian itu. ini tadi telinga sudah kaki. ya Kaki. ya. Ya dikucurin sampai 3 kali juga, sela-sela jarinya yang diusap-usap lagi, itu namanya syarat untuk sunnahnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kemudian ini kan tadi kainnya masih basah dan suci. Nah sekarang handuknya, ya handuk. Oh, handuk. Ya. Pura-puranya handuk. Ya. Pura-puranya handuk, jadi dikeringkan. Jadi dikeringkan dengan sempurna apa gimana? Kalau untuk rambut kan masih basah ya Ustazah, sekalipun dikeringkan, apa perlu di hair dryer gitu? Nggak perlu ya? Nggak perlu, insya Allah nanti dengan gini itu rambutnya juga akan enak, kecuali rambutnya yang panjang nanti agak lebih diperes gitu. Oh, lebih diperes. Ya. Tapi maksudnya masih agak-agak basah juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nanti ini kesini, jadi diganti sama anduk. Anduk juga biasanya supaya yang lebar itu yang panjang. Jadi dikenakan nanti ininya, kemudian siapin kain lagi. Gitu. Ini kain baru lagi yang kering ya. Jadi total berapa kain? Kain itu pertama kain yang dipakai sama mayit kan sudah pakai kain ya, nah itu pakai kain yang kotor aja ya, buat mandi itu. Kemudian kain pengganti untuk wudhu satu, kemudian ya dua ya yang Dua kan? kemudian untuk kain setelah wudhu itu harus 2 setelah kering itu. Oh, jadi sedia 4 kain ya, sama handuk satu, handuk yang besar ya Ustazah. Ya. Jadi nanti cara iniin kainnya, setelah handuk diambil lagi, kemudian si kain itu 2, ambil kain sebelah sini, 1 dipasang dan ini dimiringkan. Nah, ini harus menutupi dubur yang belakang, harus tertutup sebelahnya. Kemudian sudah. Nah, yang ini juga kain yang sebelah sini ditutupi. Seperti itu, jadi sudah terbungkus ya sampai kepala. Yang di atas yang kanan, ya. Ini sampai tutup. Dibiarkan kalau laki-laki yang berjenggot hanya waktu memandikan ya dibersihkan kayak rambut.
gitu kayak rambut. Nggak usah. Jadi makanya waktu sakit kalau dia mau cukur waktu sakitnya. Tapi kalau udah jadi mayit nggak usah biarkan. Bahkan jenggot itu kan sunnah sebagai bukti bahwa dia sunnah Rasul. Gitu. Nah setelah ini ya baru ini minta diangkat sama laki-laki. Kalau perempuan kan nggak kuat, ya kan? Supaya tidak tidak tersentuh ya, maka dia dibungkusnya begini dan supaya lebih mudah nanti dikait kapannya gitu. Jadi baru diangkat ya, diangkatnya bagian kepala mungkin 2 orang kiri kanan gitu. Sebelah sini juga kiri kanan ya. Laki-laki yang makromnya yang biar ini kalau kesentuh gitu ya, hanya biar nggak kesentuh begini itu seperti itu ya ibu-ibu semuanya ya. Ya. Bisa nggak pada saat wudhu pas kita lagi keliling itu ada najis yang keluar lagi, Najis yang keluar lagi itu harus ya, diulangi lagi atau nggak diulanginya wujudnya itunya dibersihkan dulu. Misalkan ternyata dia keluar darah terus, misalkan ambilnya misalkan itu yang keluar terus nggak bisa ini ngocor, apalagi misalkan darah segar ya sudah kita ambil kapas yang besar, kemudian disumpel ke kapas itu ditutup dan kita wudhukan lagi ya, wudhukan aja seperti itu ya. Jadi memang kan masing-masing penyakit beda-beda ya dari jenazah itu. Jadi cara ininya mungkin ada yang pakai debu hangat gitu, debu hangat di ya karena itu darahnya mungkin ngalirnya banyak ya gitu guys. Dia bangun dulu, berarti kita pelajari kain kapannya ya. Ini mandinya sudah selesai, sekarang kita praktik untuk mengkafani jenazah. Ya. Ini mungkin kalau ada ini nggak usah dipakai aja, kasihan juga gitu ya. Oh itu terlalu kasar ya, misalnya sakit ya jadinya ya. Jadi masalah ya. Kemudian Selamat doa. tadi memandikan ya pakai sabun ya, boleh sabun batangan atau ini. Kemudian ini kapur barus ya, kapur barus digeprek dulu, dihaluskan gitu ya. Kemudian ditaruh di baskom sedikit, dikasih air. Nanti selesai itu semuanya diguyur tadi supaya nggak bau. Selesai tadi memandikan gitu ya, boleh kalau mau pakai kembang ya, untuk kucurin ayo saudara-saudaranya atau ini gitu ya, sebagai syarat aja. Orang kembang ada, sebenarnya kembang buat di kuburan juga, tapi terlalu banyak, misalkan ada 20 orang 50 orang pengen ngucurin, kasihan kasihan jenazahnya kedinginan gitu ya, udah wakilnya aja misalkan 3-4 orang sesudah wudhu, karena ya sudah wudhu, karena nanti ganti air di sini ya. Ini untuk Harus dipastikan bahwa kapas dan kerudungnya itu menutupi rambut ya. jadi kalau ada bunga-bunga melati nanti kita Oh boleh